Bisa dimulai ya. Oke, Bu. Silakan, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di kelompok 7 pada kegiatan sore ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kegiatan kita hari ini pada topik yang kedua tentang kebinekaan Indonesia dan negeri penuh harmoni. Next. Di sini kami kelompok 7 beranggotakan Ibu Eli Dwina Honesti, kemudian ada Ibu Eni Komariatun, Ibu Esti Guman Suci, Pak Firmansyah, saya sendiri Fitrianita Sari, kemudian Ibu Lailatul Zahra Fatmawati, dan Pak Lubis. Kami bertujuh akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Pada topik yang kedua ini, capaian pembelajaran yang akan dicapai yaitu memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan. Dan yang ketiga, memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, pada presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, mulai dari diri sendiri akan disampaikan oleh Ibu Esti Guman Suci. Dipersilakan Ibu Esti. Baik, terima kasih Ibu Fitri. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan meresapi beberapa pertanyaan pemantik. Untuk sebelumnya bisa diamati dari gambar yang ada ditampilkan. Pertama, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Kemudian keragaman apa yang kamu lihat? Selain keragaman yang ada di gambar, keragaman apa yang kamu temukan di sekitarmu? Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu,
Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Setelah kita menyimak tentang video toleransi dalam beragama, kita akan merefleksikan bersama. Buatlah catatan, refleksi, dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. 1. Mengapa mereka bisa hidup
damai walau berbeda agama. Yang kedua, apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan toleransi keragaman. Yang ketiga, agar mudah mencapai tujuan toleransi dalam keragaman, hal apa sajakah yang harus kita lakukan? Next. Terima kasih Bu Eni atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk penyampaian konsep 1 akan disampaikan oleh Pak Lubis. Kepada Pak Lubis dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Fitria. Untuk konsep 1 yaitu makna toleransi, intoleransi, dan radikalisme. Yang pertama, toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Dikutip dari sumber United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Intoleransi tidak tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan, sara, merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada sara yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dalam suatu kesetaraan, sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 pasal 6. Sedangkan radikalisme adalah sikap atau tindakan menentang salah satu dari 4 pilar kenegaraan, yaitu NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, 11 KL tentang penanganan radikalisme di kalangan ASN 2019. Saya kembalikan lagi ke Bu Fitria. Terima kasih. Terima kasih Pak Lubis atas penyampaian konsep yang pertama. Untuk konsep yang kedua selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Zahro. Ibu Lailatul Zahro dipersilakan. Next, Pak. Sudah, Bu. Konsep 2. Ya, terima kasih Bu Fitria. Untuk konsep 2, beragam praktik toleransi di berbagai pelosok negeri. Ini adalah salah satu contoh yang dari detik.com. Ini indahnya perbedaan masjid dan gereja ini berdampingan. Ini toleransi antar umat beragama tercermin di kedua rumah ibadah masjid dan gereja di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keduanya bahkan berada dalam satu tembok. Masjid Al-Azhar dan Gereja Nazaret tersebut merupakan 2 rumah ibadah yang dibangun secara bersamaan pada tahun 1986 dengan letaknya yang berdampingan dan memiliki satu tembok yang menyatu sebagai simbol toleransi keragaman antar umat beragama. Jika intoleransi ini terus kita biarkan. Untuk konsep yang ketiga, ini tantangan intoleransi yang meninggi. Nah, di sini ada 2 video, mari kita simak bersama-sama. Dan kita menganggap bahwa hal ini bukan persoalan penting dalam hidup kita. Kita tidak bisa membayangkan bahwa cita-cita negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sulit tercapai. Orang pendatang asal Semarang, Jawa Tengah ditolak warga dusun karet desa Perak Bangun, Jakarta. Kekerasan dan intoleransi atas perdagangan di tanah air yang terus. Halo semuanya, saya Olis, saya pegiat perdamaian Wahid Foundation. Wahid Foundation merupakan lembaga yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal Gus Dur. Lembaga ini didirikan untuk melanjutkan cita-cita beliau, visi misi beliau
untuk menyemai Islam damai, untuk menyebarkan toleransi, dan mensejahterakan masyarakat. Intoleransi dan radikalisme berdasarkan dari kajian kita di Wahid Foundation sampai saat ini memang masih menjadi salah satu tantangan. Bahkan dari survei yang kita lakukan dari tahun 2016 ke tahun 2017 justru datanya memperlihatkan bahwa intoleransi naik dibandingkan dengan radikalisme. Kalau dari kita sih intoleransi saat ini yang paling banyak itu ujaran kebencian, khususnya politik identitas ya. Saat-saat kita belajar dari kasus pemilu tahun 2019, lalu pilkada di tahun 2017, politik identitas itu begitu menguat karena orang tidak lagi melihat bahwa perbedaan itu menjadi salah satu kekuatan, tetapi kemudian mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan perbedaan itu ya tidak bisa untuk kita jadikan sebagai landasan. Pilkada DKI 2017 memberi pelajaran berharga betapa politisasi agama menyebabkan polarisasi tiada akhir di masyarakat. Paling menyesakkan itu ketika Pilkada DKI Jakarta. Itu bagi saya cukup menghenyakkan kita semua ya. Dari pemantauan Wahid Foundation, kita melihat ketika beda selain politik identitas, lalu politisasi agama. Itu yang kenapa menjadi salah satu concernnya Wahid. Kita selalu membangun dialog antar agama dan kita melakukan pemantauan mengenai hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Contoh kasus yang banyak kita adalah penyegelan rumah ibadah. Itu salah satunya. Misalnya alasannya adalah mereka terancam karena takut gitu. Misalnya ada rumah ibadah di tempat tertentu, lalu kemudian dia merasa takut jika ada rumah ibadah lagi nanti ada Islamisasi atau nanti ada Kristenisasi. Dia ada merasa takut sehingga kemudian sekelompok massa kemudian melakukan demonstrasi dan meminta agar rumah ibadah itu ditutup. Itu beberapa kasus yang sering terjadi di persoalan pendirian rumah ibadah. Kalau kita melihat kasus yang paling dekat dengan kita, kasus Mailiana. Bagaimana kemudian rumah ibadah dibakar oleh sekelompok massa karena hanya persoalan pelintiran kebencian pada waktu itu. Karena Mailiana itu adalah minoritas di situ dan dia memiliki latar belakang yang berbeda dari mayoritas orang yang ada di sana. Lalu kemudian massa memberangus dan massa sudah tidak lagi bisa berpikir secara jernih gitu dan kemudian membakar rumah ibadah di Tanjung Balai ya kasusnya. Dalam studi kita memang tidak semua orang yang intoleran itu berubah menjadi radikal. Tetapi intoleransi itu menjadi pemicu dan faktor awal ketika tidak mampu kita tangani, menjadi faktor awal orang bisa berbuat tindakan yang lebih itu dengan menggunakan kekerasan yang kita sebut sebagai radikal gitu. Sedangkan kita tahu bahwa ukuran keberhasilan sebuah negara adalah ketika negara itu juga mampu menciptakan suasana penduduknya menjadi suasana yang toleran. Makanya jika intoleransi ini terus kita biarkan dan kita menganggap bahwa hal ini bukan persoalan penting dalam hidup kita tidak bisa membayangkan bahwa cita-cita negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sulit tercapai. Itu bagi kami. Hai teman SMA,
Ingin tahu tentang perilaku radikalisme dan intoleransi yang terjadi di sekolah? Bisa saja terjadi di sekolah kalian loh. Yuk kita simak bersama. Perkembangan dan dinamika situasi politik dan sosioekonomi global dan nasional selama 2 dekade belakangan ini sedikit banyak diwarnai oleh peristiwa konflik antar negara, antar ras dan suku bangsa. Upaya mendiskreditkan agama dan kepercayaan tertentu dan cekcok antar kelompok aliran politik. Sekolah tidaklah kebal dari pengaruh negatif dinamika politik dan sosioekonomi global dan nasional tersebut. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk peningkatan kualitas belajar siswa, sekolah perlu memperkuat pemahaman terhadap pengaruh negatif dari perubahan situasi politik dan ekonomi tersebut. Pengaruh negatif tersebut bisa terwujud dalam bentuk perilaku radikalisme dan intoleransi. Radikalisme adalah paham atau pemikiran atau aliran yang sangat berbeda dari norma atau nilai yang berlaku umum di masyarakat atau di sekolah. Paham atau pemikiran atau aliran tersebut dapat berdasar pada agama, ras, kesukuan, jenis kelamin atau gender, dan juga kelompok politik. Radikalisme terjadi ketika paham atau pemikiran atau aliran yang radikal tersebut dipaksakan dari satu pihak ke pihak yang lain yang ada di sekolah. Dalam hal terjadi pemaksaan terhadap paham atau pemikiran atau aliran dari satu pihak ke pihak lain, berarti telah terjadi intoleransi. Intoleransi adalah ketidakmauan untuk menghargai dan menghormati paham atau pemikiran atau aliran yang beragam. Radikalisme dan intoleransi bisa saja terjadi di sekolah, misalnya melecehkan kelompok atau individu berdasarkan ras atau suku. Dapat dilakukan oleh kelompok atau individu mayoritas kepada kelompok atau individu minoritas. Atau pemaksaan kepercayaan atau penggunaan atribut berdasarkan agama tertentu, baik secara kolektif maupun individual kepada kelompok atau individu lainnya yang berbeda kepercayaan atau agama. Radikalisme dan intoleransi juga dapat dilakukan dalam jenis-jenis perilaku sebagai berikut. 1. Rasisme, yaitu perilaku diskriminasi, melecehkan, meledek yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok ras atau etnis lainnya. Biasanya dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas. Kedua, xenofobia, yaitu ketakutan yang berlebihan, tidak suka, dan bahkan permusuhan terhadap apapun yang asing atau apapun dan siapapun dari luar kelompok sosial, bangsa, atau negara sendiri. Ketiga, seksisme, yaitu prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin atau gender seseorang, terutama bahwa satu jenis kelamin atau gender secara intrinsik lebih unggul dari yang lain. Seksisme sering dikaitkan dengan stereotip dan penilaian negatif terhadap siswi atau wanita. Perilaku radikal dan intoleran bisa saja terjadi dalam aktivitas-aktivitas keseharian di sekolah, baik kita sadari atau tanpa kita sadari. Biasanya terjadi dalam bentuk pengucilan atau menyingkirkan, kata-kata yang menyudutkan, atau kasar, komentar negatif dengan tujuan menjelek-jelekan, mengganti dan memanggil nama seseorang dengan sebutan yang kasar atau jelek, bercanda tentang hal yang sensitif seperti agama, suku, jenis kelamin, menyebarkan informasi negatif dan bohong atau hoax, sampai kekerasan fisik seperti menendang, memukul, meludahi. Perilaku radikalisme dan intoleransi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, keributan, bahkan kekerasan di antara pihak bersangkutan atau melibatkan warga sekolah. Konsekuensi negatif dari perilaku radikalisme dan intoleransi tersebut adalah hubungan dan interaksi sosial antar warga sekolah, yaitu guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, yang saling tidak percaya, tidak nyaman, tidak aman baik secara psikologis maupun secara fisik. Dalam keadaan tersebut, siswa tidak akan bisa belajar dengan baik. Demikian dengan guru, tidak akan bisa mengajar dengan baik. Radikalisme dan intoleransi juga bisa berdampak negatif terhadap individu siswa yang menjadi korban. Bisa bermacam-macam, mulai dari tidak percaya diri, menarik diri dari pergaulan dan aktivitas sekolah, bolos sekolah, putus sekolah, depresi, berpikir untuk bunuh diri,
sampai meningkatkan kecenderungan untuk bergabung dengan komunitas yang melakukan tindak kekerasan, seperti gangster atau organisasi ideologi radikal. Ya, selanjutnya untuk penyampaian konsep yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Eli. Pada Ibu Eli dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bu Putria Nitasari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun dimensi daripada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana dalam pelajar Pancasila tersebut mengimani dan mengamalkan nilai dan ajaran agama ataupun kepercayaannya. Yang kedua itu berkebinekaan global, di mana pelajar Pancasila mengenal dan mencintai budaya dan negaranya atau nasionalisme, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada mandiri, di mana pelajar Pancasila memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga, ada gotong royong, di mana pelajar Pancasila itu melakukan kolaborasi yang dibangun atas dasar kemanusiaan dan kepedulian kepada bangsa dan negara, sehingga dapat berbagi kepada sesama. Selanjutnya, itu ada bernalar kritis, di mana seorang pelajar Pancasila yang bernalar kritis menganalisa dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik. Dan yang terakhir ada kreatif, di mana pelajar Pancasila yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif setiap daripada solusi permasalahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih Bu Eli atas penyampaiannya. Untuk penyampaian selanjutnya tentang aplikasi akan disampaikan oleh Pak Firmansyah. Kepada Pak Firmansyah dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Baiklah, sini kita dapat melihat bahwasanya batik pemersatu bangsa. Jadi dapat kita nyatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia bukan hanya dalam bahasa, seni, tradisi, tetapi juga dalam fashion pakaian. Di samping ini adalah gambar batik dari berbagai daerah. Jika kita coba jawab pertanyaan berikut, bisakah Anda menyebutkan dari mana asal batik di samping? Di sini ada batik Parang, Megamendung, Tabir Tanjung, dan Gonggong. Bahwasanya batik-batik tersebut berasal dari daerah yang berbeda. Yang kedua, bisakah Anda menemukan 3 perbedaan dan persamaan dari setiap batik tersebut? Yang ketiga, bagaimana dengan batik yang Anda pakai saat ini? Bisakah Anda jelaskan asal batik yang Anda pakai dan apa makna filosofi batik yang Anda kenakan? Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Firmansyah atas penyampaiannya tadi tentang aplikasi dalam hal keberagaman yang dicontohkan tadi lewat fashion atau lewat pakaian. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan untuk tugas pada kegiatan hari ini. Jika ada
kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke.